Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava Salsabila Lutfi dengan NIM 18042106, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Pengembangan Organisasi. Baiklah, kali ini saya akan membacakan presentasi saya yang bertemakan strategi intervensi dalam meningkatkan produktivitas. Materi pertama yaitu rancang bangun pekerjaan. Dua teori yang menonjol dalam kaitan ini ialah teori prakarya pekerjaan dan teori karakteristik pekerjaan. 1. Teori prakarya pekerjaan. Agar rancangan bangunan ulang mempekerjakan menjadi suatu. Materi pertama yaitu rancang bangun pekerjaan. Dua teori yang menonjol dalam kaitan ini ialah teori prakarya pekerjaan dan teori karakteristik pekerjaan. 1. Teori prakarya pekerjaan. Agar rancangan bangunan ulang mempekerjakan menjadi suatu instrumen prakarya pekerjaan, hal-hal berikut mutlak perlu mendapat perhatian, yaitu rancangan bangunan harus merupakan faktor motivasional bagi karyawan untuk menampilkan kinerja yang lebih baik untuk memuaskan. Yang kedua, rancangan bangunan pekerjaan harus bersifat tailor-made, dalam arti disesuaikan dengan situasi spesifik yang dihadapkan dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga, yaitu pekerjaan harus berupa satuan pekerjaan yang alamiah dan utuh, yang berarti tidak semata-mata memperhitungkan jenis spesialisasi yang diperlukan oleh para karyawan, meskipun spesialisasi tetap penting dalam organisasi yang besar dan kompleks. Yang kedua yaitu teori karakteristik pekerjaan. Teknik lain yang sudah sering digunakan sebagai instrumen meningkatkan kepuasan dan produktivitas para karyawan adalah yang dikembangkan dalam teori karakteristik pekerjaan. Teori tersebut tergambar dalam suatu model yang mengandung 5 dimensi pokok yang apabila diperhitungkan dengan tepat akan berakibat pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja para karyawan. Kelima dimensi pokok itu ialah yang pertama keanekaragaman keterampilan, yang kedua identitas pekerjaan, yang ketiga pentingnya pekerjaan, yang keempat otonomi, dan yang kelima umpan balik. Materi selanjutnya yaitu tim kerja mandiri. Yang dimaksud dengan tim kerja mandiri ialah suatu kelompok yang diberikan otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh menyelesaikan tugasnya. Ciri tim yang kerjanya mandiri, pengalaman berbagai organisasi yang sudah menggunakan teknik ini sebagai instrumen intervensi dalam rangka peningkatan produktivitas kerja menunjukkan bahwa ciri yang lumrah atau sequoia oleh berbagai tim kerja yang mandiri ialah 1. Instruktur organisasi sendiri didasarkan pada konsep tim yang berarti bahwa hierarki manajemen tidak terlalu berlapis-lapis. Yang kedua, budaya organisasi didominasi. Yang ketiga, tim kerja melaksanakan tugasnya pada satu lokasi dengan batas-batas yang jelas. Yang keempat, meskipun jumlah anggota tim mungkin saja berbeda-beda tergantung antara lain dan sifatnya tugas, batas waktu, dan lainnya. Yang kelima, para anggota tim memiliki visi yang sama tentang apa yang ingin dicapai. Berikut hal-hal yang perlu diwaspadai meskipun sudah umum diakui bahwa pembentukan dan pemanfaatan tim kerja yang mandiri sangat penting sebagai instrumen pengembangan organisasi, yaitu yang pertama, apabila para karyawan melaksanakan kegiatan yang tidak independen. Yang kedua, organisasi tertentu bisa saja mempunyai persepsi bahwa organisasi tersebut tidak atau belum perlu melakukan perubahan. Yang ketiga, pembentukan tim kerja yang mandiri tidak perlu dilaksanakan terutama dalam situasi di mana para manajer belum memahami fungsi, tugas, dan peranan mereka dengan jelas. Yang keempat, organisasi yang tidak menghargai kinerja yang memuaskan akan menghadapi berbagai masalah. Dan yang terakhir, jika suatu organisasi mengubah tipe dan struktur hingga menjadi lebih datar, salah satu akibatnya ialah berkurangnya kesempatan untuk menaiki tangga karir bagi karyawan, terutama karir yang bersifat manajerial. Materi selanjutnya yaitu gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela bertamu secara berkala, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama. Gugus kendali menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, para anggota. Yang kedua, pemimpin kelompok. Yang ketiga, organisasi mengangkat dan mempekerjakan seorang fasilitator yang bertindak sebagai konsultan tetapi dia bukan anggota gugus. Yang keempat, kelompok manajemen, baik media maupun puncak, memberikan dukungan yang diperlukan oleh gugus dan akhirnya menyetujui atau menolak sasaran yang diajukan oleh gugus. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu mutu hidup kekaryaan. Sesuatu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan itu ialah dengan penerapan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Quality of Work Life yang disingkat dengan QWL. Singkatan ini bertujuan untuk memudahkan digunakan selanjutnya dalam karya tulis. Penekanan pelaksanaan program QWL meskipun sebagai konsep, ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah QWL sering dipandang sebagai kegiatan pengembangan organisasi yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.